Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delna Yusnita dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen piutang. Pertama-tama, apa itu pengertian dari piutang? Piutang adalah tagihan kepada pihak lain dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagai akibat adanya penjualan kredit atau transaksi yang datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Penentuan besar piutang ini ditentukan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah besarnya persentase penjualan kredit terhadap penjualan total. Dan faktor kedua adalah kebijakan penjual kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang. Kebijakan ini dipengaruhi oleh jangka waktu penjualan kredit, kualitas pelanggan, dan pengumpulan piutang. Selanjutnya, tujuan dari penjualan kredit ini ada 4. Tujuan yang pertama, merangsang minat para pelanggan. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Dan yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Dan terakhir, strategi memenangkan persaingan. Resiko penjualan kredit ini terdapat dua macam. Yang pertama, tidak terbayarnya piutang. Dan yang kedua, keterlambatan waktu pembayaran piutang. Kebijakan manajemen piutang. Kebijakan penjualan kredit merupakan pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang langganan atau konsumen akan diberikan kredit, dan kalau diberikan, berapa standar yang harus diberikan. Hal-hal yang terkait dalam kebijakan kredit adalah yang pertama, standar kredit. Standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberikan kredit dan berapa jumlah yang akan diberikan. Variabel yang harus dipertimbangkan pemberian kredit ini ada 4 macam. Yang pertama, kualitas piutang dagang yang dapat diterima. Yang kedua, jangka waktu periode kredit. Yang ketiga, potongan tunai untuk pembayaran lebih awal. Dan terakhir, program pengumpulan piutang. Yang kedua, termin kredit. Merupakan jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. Yang ketiga, potongan tunai. Potongan tunai ini merupakan persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. Yang keempat, default risk merupakan kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelonggaran standar kredit dan pelambatan waktu pengumpulan piutang. Dan yang kelima, kebiasaan membayar para langganan ini merupakan kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapat cash diskon atau tidak menggunakan kesempatan tersebut. Selanjutnya, penilaian kredit. Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengurangi risiko kredit dengan memperhatikan 5C atau 7P sebelum memberikan persetujuan kredit. Selanjutnya, aspek penilaian kredit. Yang pertama, karakter. Karakter menunjukkan kemungkinan perusahaan untuk secara jujur memenuhi kewajibannya. Faktor ini menunjukkan kesanggupan atas setiap transaksi kredit yang dilakukannya. Yang kedua, capacity merupakan kemampuan perusahaan yang ditunjukkan dengan kinerja usahanya pada waktu yang lama. Yang ketiga, capital
mengukur posisi keuangan perusahaan nasabah yang ditunjukkan oleh rasio keuangan. Dan yang keempat ada kolateral, mencerminkan aktiva perusahaan yang dijadikan jaminan atas usulan pinjamannya. Yang kelima ada condition of economy, melihat pengaruh langsung dari perubahan ekonomi secara umum terhadap perkembangan perusahaan. Dan yang keenam ada personality, artinya bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya, hobi, keadaan keluarga, social standing, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam. 7. Tujuan mencari data tentang keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakannya untuk berdagang atau untuk membeli rumah dan untuk tujuan lainnya. Yang kedelapan ada prospek, adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Yang kesembilan ada payment, mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan, dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya. Yang ke-10 ada profitability, menilai berapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon debitur. Bagaimana polanya, apakah makin lama makin besar atau sebaliknya. Yang ke-11, protection, menilai bagaimana calon debitur ini melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha. Apakah dalam bentuk jaminan, barang, atau orang, ataupun asuransi. Yang terakhir, party, bertujuan mengklasifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Faktor yang pertama yaitu ada volume. Volume penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit ini, makin besar investasi yang tertanam dalam piutang tersebut. Faktor yang kedua ada syarat pembayaran atau termin. Semakin lama masa kredit, maka semakin besar investasinya. Faktor yang ketiga ada ketentuan tentang batasan kredit. Batasan kredit dapat berupa kuantitatif dan kualitatif. Faktor yang keempat, kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang ini dapat bersifat aktif. Pengumpulan piutang lebih tepat waktu tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang, atau pasif, yaitu keyakinan bahwa debitur ini menepati janji, maka risiko tertunggaknya piutang lebih besar. Dan yang kelima, kebiasaan membayar dari para langganan. Apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Tetapi jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau bahkan menunggak, perlu investasi yang besar. Selanjutnya, ada biaya yang timbul atau hutang. Biaya yang pertama ada biaya penghapusan piutang. Yang kedua, biaya pengumpulan piutang. Yang ketiga, biaya administrasi. Dan terakhir, biaya sumber dana. Langkah-langkah dalam pencegahan risiko tidak tertagihnya piutang ini ada yang pertama, penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung perusahaan berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
Yang kedua, kemampuan debitur memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat diukur dengan likuiditas dan rentabilitas. Selain itu, perlu pertimbangan soliditas. Macam-macam dari soliditas itu. Yang pertama ada soliditas komersil, soliditas finansial, dan soliditas moral. Yang ketiga, membuat klasifikasi kredit tiap pelanggan. Dan terakhir, mengadakan seleksi calon pelanggan berdasar sejarah kredit. Dapat ditentukan pelanggan mana yang dapat ditambah plafon kredit atau diturunkan dan tetap. Selanjutnya, manajemen piutang ini yang pertama ada perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Yang kedua ada pengendalian piutang. Untuk pengendalian piutang ini secara ketat perlu dilaksanakan penyaringan langganan, penentuan resiko, penentuan potongan, serta pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Yang ketiga, penggunaan rasio. Yang pertama itu ada hitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Yang kedua, hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Dan yang ketiga, bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen piutang. Kebijakan kredit pada perusahaan dapat mendatangkan manfaat berupa kenaikan penjualan yang bermuara pada peningkatan laba perusahaan dan biaya terkait dengan investasi piutang sehingga dapat menurunkan laba perusahaan. Tujuan dari manajemen piutang adalah menentukan kebijakan kredit yang optimal terkait dengan laba yang diperoleh akibat perubahan kebijakan kredit dengan beban yang timbul dikarenakan adanya piutang. Pengendalian piutang. Perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang, di mana dalam tabel tersebut dapat diketahui jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan yang lambat ditagih, dan dapat diketahui penghutang atau debitur yang baik dan yang buruk. Dan untuk mengelola keuangan perusahaan yang baik, manajer keuangan harus menyusun anggaran pengumpulan piutang yang akan digunakan untuk mengendalikan piutang. Makin panjang umur piutangnya, maka makin buruk kondisi perusahaan, karena makin lama piutang tersebut menjadi uang tunai. Selanjutnya, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang ini pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Besarnya rencana piutang akan berpengaruh dari sejumlah resiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, cara-cara menghitung perputaran piutang. Cara yang pertama itu menghitung rata-rata piutang. Rumusnya rata-rata piutang sama dengan piutang awal tahun tambah piutang akhir tahun dibagi dengan 2.
Cara yang kedua, menghitung perputaran piutang. Rumusnya, perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Dan cara yang ketiga, menghitung rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 hari bagi perputaran piutang. Kemudian teknik manajemen piutang ada dua. Yang pertama ada float. Jenis-jenis dari float ada mile float, penundaan waktu ketika pelanggan melakukan pembayaran dikirim dan waktu ketika penerima pembayaran menerima pembayaran. Jenis yang kedua ada processing float, penundaan waktu antara penerima cek oleh penerima dan tersimpan di rekening perusahaan. Dan jenis yang ketiga ada clearing float, penundaan waktu antara cek yang diterima dan dana tersedia setelah cek di clearing sistem perbankan. Yang kedua ada lockbox. Sistem lockbox adalah suatu prosedur pengumpulan di mana pelanggan mengirim pembayaran ke kantor pos terdekat yang disediakan dan dikosongkan beberapa kali dalam sehari oleh bank sentral. Perbedaan konsentrasi perbankan dan jasa lockbox bank yang ditawarkan diharapkan dapat menurunkan proses float. Dan selanjutnya sistem lockbox ini menurunkan pengumpulan float dengan memperpendek proses float, juga mile dan clearing float. Selanjutnya fungsi dari manajemen piutang. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini dimaksud merencanakan anggaran atau pos apa saja menggunakan pembayaran kredit. Yang kedua ada pengorganisasian. Menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang agar berjalan secara efektif. Selanjutnya penerapan atau pengarahan menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih. Serta pengawasan perusahaan mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan. Apakah pengelolaan piutang secara efektif atau justru merugikan. Berikut contoh dari penjualan tunai menjadi penjualan kredit tanpa diskon. Contoh soalnya, suatu perusahaan dagang semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 600 juta. Perusahaan kemudian merencanakan akan menawarkan syarat kredit. Diperkirakan dengan kebijakan yang baru, perusahaan dapat meningkatkan penjualannya menjadi 800 juta. Tapi diperkirakan juga akan menimbulkan piutang tak tertagih sebesar 1% dari penjualan ke kredit dan biaya penagihan piutang sebesar 1 juta per tahun. Apabila profit margin perusahaan sebesar 15%, dan biaya dana dibagi modal, dibagi tingkat keuntungan yang disyaratkan sebesar 16%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit? Berikut contoh analisis dari soal penjualan tunai menjadi penjualan kredit tanpa diskon. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.